Oke teman-teman, saya sambil menjawab ya. Ada salah satu pertanyaan dari teman kita gitu kan. Kalau tentang durasi ngadon ya, apakah itu berpengaruh itu adonan cakwe ataupun roti goreng? Nah oke teman-teman, sebelumnya saya ini kan pas berada di dekat tempat jualan ya, jadi saya memperlihatkan, tapi agak silau sih kalau pakai HP ini ya. Jadi saya tuh sedang di dekat sekitar tempat jualan. Nah jadi gini ya teman-teman, kalau saya menjawabnya dari pertanyaan teman kita tadi, untuk durasi ketika kita membuat adonan atau apakah berpengaruh? Kalau secara logikanya berpengaruh ya teman-teman, karena semakin lama kita membuat adonan itu kan semakin lembut, semakin kalis. Cuma nggak bisa juga diartikan seperti itu ya, karena skill ketika kita membuat adonan ataupun teknik ketika kita membuat adonan itu kan sangat mempengaruhi ya. Kenapa begitu? Saya mungkin dengan teman-teman membuat adonan mungkin agak berbeda caranya, tekniknya kan seperti itu. Nah jadi dikatakan bisa mempengaruhi ya, tetapi tidak melulu hanya dengan durasi membuat adonan itu sendiri itu bisa mempengaruhinya, kan aneh ya teman-teman. Nah jadi gini ya teman-teman, kalau membuat adonan membutuhkan waktu berapa gitu kan, dari setiap adonan ya. Kalau saya sendiri ketika membuat adonan itu tidak lebih paling maksimal ya kalau membuat dikit gitu kan. Kalau membuat dikit contohnya membuat 5 kilo gitu kan ya, mungkin kisaran 20 menit, bisa jadi 15 menit, tergantung ya. Karena membuat adonan itu kan bukan masalah dia durasinya aja teman, tapi bagaimana pas takaran dari teman-teman semua ketika memberikan air ya pada adonan tersebut seperti itu. Jadi ketika teman-teman membuat adonan, bahan-bahan standarnya itu ya sudah pas, apalagi air sangat berpengaruh. Nah itu yang membuat nantinya cepat atau tidaknya membuat adonan. Nah jadi itu tergantung itu ya. Kalau masalah pengaruh efeknya ya itu kembali lagi ya teman. Karena kalau kita lama pun, kalau adonan itu tidak baik, kita tidak baik membuat adonan, ya itu akan sangat, kita capek-capek aja gitu seperti itu. Jadi bak-buk kita ngoleni ya, kita membuat adonan, tapi itu tidak pas ya seperti itu. Jadi ya itu sangat disayangkan. Jadi kita keluar tenaga itu seakan sia-sia teman-teman. Makanya kan saya sendiri sudah membuat ya beberapa tutorial tentang cara membuat adonan gitu kan. Itu bukan yang saya ajarkan kepada teman-teman, itu bukan hanya sekedar ini loh adonan yang saya buat, kemudian ini loh bahan-bahannya, itu bukan. Yang saya ajarkan sisi lain adalah cara membuat adonan itu sendiri. Jadi cara kita meremas, cara kita menekan adonan, cara kita memberikan air. Kenapa harus dilubangi tengah? Kenapa harus diratakan dulu di tengah? Itu supaya apa teman-teman? Ya itu supaya mempersingkat kita, mempercepat kita, dan tidak membuang waktu sia-sia seperti itu. Karena kalau kita menggunakan tenaga membuat adonan itu sangat capek sekali teman-teman. Karena saya merasakan dulu waktu zaman dulu teman-teman ya, waktu awal-awal usaha itu gitu, bikin satu sak gitu kan, wah tenaganya yang saya keluarkan itu luar biasa gitu kan. Ternyata sekarang berbeda setelah pengalaman gitu kan. Jadi membuat adonan itu yang kita utamakan adalah tekniknya kan, seperti itu. Jadi tidak begitu besar tenaga yang kita keluarkan seperti itu, tapi bisa maksimal kan. Kecuali kalau kita sudah membuat adonan nih, bahan semua sudah masuk, air sudah masuk, kita uleni, nah ternyata kebanyakan air gitu kan. Nah itu memperlambat lagi kinerja kita gitu kan. Yang seharusnya bisa 20 menit jadi 25 menit, 30 menit. Nah, itu kalau umpamanya kelebihan air nambah tepung kan. Tapi kalau kekurangan air, kita harus menambahkan air lagi, sehingga seperti
balik lagi kayak semula gitu kan. Nah jadi itu ya, intinya dikatakan lama tidaknya membuat adonan, ya apa ya teman, artinya tidak begitu juga gitu kan. Jadi pada dasarnya bahwa ketika membuat adonan itu ya harus kita utamakan skillnya dulu. Jadi kita bisa menyesuaikan terhadap adonan. Jadi tangan kita itu biasa. Kalaupun teman-teman umpama membuat adonan 1 jam, saya ulangi ya, kalau membuat 1 jam kemudian tekniknya nggak pas, ya itu akan sangat percuma teman-teman. Nah, sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman semua, bukan lamanya kita membuat adonan, tetapi bagaimana caranya kita itu, teknik cara pengadonan itu sendiri. Orang saya aja teman-teman ya, yang sudah biasa gitu kan, bahkan mungkin teman-teman yang lain biasa kita bisa membuat bagus gitu kan. Nah suatu hari pasti kita ya namanya apa ya, kerja seperti ini ya teman, bisa jadi meleset kan, sehingga kita lebih lama harus benahi. Kadang kita posisi bangun tidur airnya kelebihan, atau jangan-jangan kalau upamanya ya kan bikin itu kan nggak sama tuh, dari per minggu setiap hari itu kan nggak sama. Mungkin hari Senin, Selasa, Rabu itu beda, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu apalagi itu beda. Nah jadi takaran-takaran kadang lupa kita, entah itu airnya ataupun sebaliknya ya, tepung terigunya yang kelebihan kita nakar kan seperti itu. Nah makanya itu durasi itu yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat adonan baik odading ataupun cakwe. Nah jadi itu teman-teman ya, satu jawaban yang dari saya tentang durasi untuk membuat adonan itu sendiri ya. Nah oke teman-teman, jadi saya di sini kan usaha yang masih baru ya, seumur jagung, baru sebulan lebih, tapi pindah tempat dan baru 7 hari saya di sini. Dan saya hanya memperlihatkan di sini teman-teman ya. Jadi tempat jualan itu ya seperti ini. Jualan saya kebetulan di belah sana teman-teman. Di sana itu yang kuning itu sana. Jadi saya sedang ya namanya ada yang sekarang ada teman saya teman. Ada teman yang jagain. Jadi agak sedikit rileks lah gitu kan. Jadi tempat pun untuk usaha itu sangat-sangat berpengaruh ya teman-teman. Makanya kalau kita buka usaha itu harus jeli ya, cari tempat usaha ya, terutama seperti itu. Jadi supaya nggak meleset, apalagi kalau kita baru pemula, kadang kan usaha gagal itu kayaknya apa dalam hati itu berbekas gitu kan. Tapi kalau sudah biasa, oh ternyata kurang proses, kita pindah, itu kan hal biasa. Tapi yang baru pertama kali buka kemudian tidak sesuai harapan, itu sangat terasa banget di kita ya. Makanya saya hanya berbagi pengalaman saja buat teman-teman semua. Ketika saya kemarin konten di Kalimantan itu menunjukkan, itulah karya-karya kami seperti itu, walaupun nggak seberapa. Dan hari ini saya ngonten di sini di Bandar Lampung sambil usaha. Setidaknya ini gambaran yang ada di tempat kita kan seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan ya teman. Selain kita membuat adonan, namanya usaha itu kan banyak sekali rintangannya teman. Bukan hanya kita soal kita bisa ngadon, kita bisa berjualan, tapi kita harus juga bisa mencari tempat, kemudian itu membaca peluang kan seperti itu. Usaha apapun seperti itu. Apalagi sekarang itu kan kondisi kita teman. Kondisi kita itu lebih sulit ya, karena ekonomi sekarang itu memang dibilang ya kenyataan di bawah itu sangat menurun sekali, beda dengan yang kita baca baik itu di media, perkataan orang-orang di sana kan seperti itu. Ekonomi kita semakin membaik, tapi nyatanya kita sendiri yang sudah jalan pun itu mengalami penurunannya yang sangat kerasa ya teman-teman. Jadi itu salah satu indikasi kita itu kan sekarang itu untuk usaha ya teman. Untuk usaha itu semakin kurang bersemangat ya, apalagi kalau kita mau merintis di awal ya. Oke teman-teman, sambil saya ke tempat jualan. Nah, jadi hal-hal ini yang perlu kita dalami ya. Selain kita itu ya memperhitungkan ya besar kecilnya modal yang akan kita buat, kemudian kita itu usaha ini kan butuh apa ya, butuh suatu ya kekuatan, baik itu skill kita, kemampuan kita secara finansial, sehingga kita nanti ketika mengalami satu kegagalan kecil itu ya kita sudah siap kan seperti itu. Jadi oke, itu saja teman-teman ya, sedikit saya menjawab dari teman kita tentang
durasi mengadon, sekalian saya tambahkan ini ya. Oke, terima kasih teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.